mengomplekskan ataupun masih sebagai senyawa aslinya yang terdistribusi pada pelarut organik maupun pelarut air. Oke, itu kita sementara lupakan dulu. Kita pakai koefisien distribusi dulu. Ya, koefisien distribusi adalah perbandingan konsentrasi zat terlarut pada pelarut organik. Misalkan pelarut organik itu adalah B dibanding dengan pelarut air. Di sini ada A. Gitu ya. Berarti misalkan dengan demikian ini konsentrasi yang terlarut pada pelarut organik. Ini saya kasih simbol O di sini ya supaya tidak membingungkan Anda. Yang di atas itu apa? Karena kalau koefisien distribusi di sini biasanya ini adalah pelarut organik, di sini pelarut air. Ini adalah organik, ini jelasnya pelarutnya air gitu ya. Maksudnya B ini organik, A itu adalah air. Dengan demikian gitu ya, kita akan dapatkan bahwa koefisien distribusi dapat dinyatakan sebagai konsentrasi. Oh, kalau konsentrasi kan berarti berat dibagi dengan volume. Yang B juga sama, berat dibagi dengan volume. Sehingga kita dapatkan rumusan yang bawah ini. Koefisien distribusinya adalah berat zat terlarut yang ada pada fase organik dibagi dengan volume pelarut organik yang digunakan. Dibagi dengan konsentrasi zat terlarut pada pelarut air. Yang rumusnya berarti ya berat zat tersebut pada pelarut air, yang larut dalam pelarut air, dibagi dengan volume pelarut air yang digunakan. Gitu ya. Jadi ini kalau disederhanakan, yang A-nya naik, ya karena dibagi lagi, dibagi. Jadi VA-nya naik, VB-nya turun di sini. Jadi koefisien distribusi adalah berat zat terlarut pada pelarut organik dikalikan dengan volume air yang digunakan, atau volume sampel mula-mula ya, dibagi dengan berat zat terlarut pada fase air dikalikan dengan volume pelarut organik yang digunakan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ini kita masih bicara tentang penurunan rumusannya lah, kira-kira begitu. Ini penurunan rumusannya. Semoga dapat diikuti. Oke, ini gimana dia? Oke, sebentar. Oke, nah, misal ya ini ya oke, ini bisa di oke. Misal kita punya senyawa asam benzoat. Ini menutupi senyawa asam benzoat ya, ekstraksi asam benzoat dalam pelarut air dengan menggunakan ether ya. Berat mula-mula dari asam benzoat ya sebelum ether dimasukkan berarti sebentar, ini kok mouse-nya agak kurang. Oke, semoga bisa ini. Berat zat mula-mula asam benzoat adalah W0 ketika pelarut ether belum dimasukkan. Jadi HBT, asam benzoatnya ini total ya, mula-mula adalah W0. Volumenya adalah A. Ya, jadi volume asam benzoat dalam volume air sebanyak VA, gitu ya. Diekstraksi dengan menggunakan pelarut ether. Ini ethernya masuk sebanyak volumenya VB. Digojok begitu. Berarti ini ekstraksi yang pertama ya. Kita sebut ini sebagai N, satu kali ekstraksi.
Maka setelah penggojokan tadi, si eternya masuk, maka akan terjadi distribusi massa. Pelarut, ya, yang mau kita pisahkan, distribusi zat terlarut maksudnya, zat yang mau dipisahkan, zat tersebut akan terpisah pada pelarut air dan pelarut organik. Maka ketika terjadi kesetimbangan, ya, kesetimbangan distribusi, maka besarnya massa yang berpindah ke fase organik adalah Wb, dan yang tersisa di air adalah Wa, berat yang ada di pada fase air. Gitu ya. Nah, di sini ingat, ini diasumsikan masih pakai KD ya, artinya tidak terjadi disosiasi dan sebagainya. Artinya senyawa-senyawa organik yang tidak mengalami disosiasi, pengomplekan di dalam pelarutnya, maka koefisien distribusinya dapat dinyatakan sebagai apa? Ya, konsentrasi di fase organik dengan konsentrasi di fase air. Gitu kan ya? Awalnya begitu kan? Masih ingat tadi bahwa begitu berapa massa zat yang berpindah ke fase organiknya, yaitu Wb ya. Berarti kalau Wb itu berarti ya berat mula-mula dikurangi dengan berat dari apa? Zat terlarut yang ada pada fase airnya. Ini dikasih Wa ya. Artinya berat zat terlarut pada pelarut air, ini dikasih notasi 1, maksudnya adalah untuk 1 kali ekstraksi ya. Belum diulang, ini baru 1 kali. Gitu ya. Baru proses ekstraksi yang pertama, gitulah gampangannya. Oke. Nah, kalau begitu, karena KD adalah perbandingan konsentrasi organik dan air gitu ya, kita cari dulu nih kadarnya ya, konsentrasi lah kira-kira begitu maksudnya. Konsentrasi B ya di pelarut organik ini adalah berat zat terlarut yang masuk ke pelarut B atau pelarut organik dibagi dengan volume pelarut organik dalam hal ini yang digunakan dalam satuan gram per mili lah kira-kira begitu. Nah, kalau begitu berarti konsentrasi dari zat yang tersisa di fase air ya sama, yaitu Wa. Ini 1 adalah notasi untuk apa? Ekstraksi yang pertama ya, proses yang pertama, dibagi dengan volume sampel yang dimasukkan tadi, volume airnya ya. Jadi ini Ca-nya ya, ini Cb-nya. Konsentrasi B maksudnya adalah konsentrasi dalam fase organik, dalam konsentrasi dalam fase air. Airnya itu ini. Nah, kalau begitu ya, kalau kita boleh tuliskan ulang ini, loh ini kan Cb namanya ya, ini Cb ya, konsentrasi B, ya, mungkin biar Anda tidak bingung. Konsentrasi B adalah konsentrasinya organik. Adalah Wb dibagi dengan volume B. Wb dibagi dengan volume B. Volume B itu maksudnya volume organik ya, ini eternya. Wb-nya berapa? Ini. Ya. 0, berat mula-mula dikurangi berat yang tersisa di air. Dibagi dengan volume B yang ini. Oke, bisa diikuti ya. Ini masih penurunan rumus sesungguhnya. Ya, dasar dasar kita untuk menurunkan rumusan nanti. Kalau dia diulang n kali, rumusnya jadi berapa gitu maksudnya.
Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan. Kenapa tidak merespon ini? Oke. Kok ini coretannya ikut ya? Sebentar, ini kenapa coretannya ikut? Ups. Ini